Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Talang Mama. Cerita ini ditulis oleh Alan Punjabi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Talang Mama. Si pengumura dewa tanpa yakin kami tetap Kau yang seharusnya berhenti beromong kosong. Sudahi kebohongan ini, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kau, yang membiarkanmu hidup hingga saat ini. Jangan jadi manusia munafik. Balas Ashraf dengan tegas, pandangannya tajam dan penuh dengan keyakinan. Kau benar-benar togut, melampaui batasanmu. Iskandar hanya tertawa angkuh. Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia adalah contoh Fir'aun masa kini, seru Ashraf kepada semua yang hadir, membalas dengan sikap keras dari Iskandar. Iskandar murka. Laknatullah terucap dari bibirnya. Dia memerintahkan pengikutnya untuk menangkap Ashraf saat Ashraf hendak dibawa pergi. Suami Imai tiba-tiba muncul dengan penuh amarah. Kau telah membunuh istri dan anakku, iblis. Situasi semakin memanas, namun dari kejauhan terdengar langkah cepat. Saat dia muncul bersamaran, anak kecil yang dulunya menolong di hutan. Berhenti, ucap saat dia tiba-tiba membiarkan keheningan yang tegang di antara mereka. Semua pandangan langsung tertuju ke arahnya. Iskandar tersenyum sinis, mata keji memandang saat dia. Ternyata kau masih hidup. Aku datang untuk menyerahkan diri menjadi istrimu, ucap saat dia dengan tegas. Suaranya menembus udara yang terasa begitu berat. Semua orang terdiam, tak percaya dengan keputusan yang dibuat oleh Sadia. Mereka menyaksikan dengan hati yang berdebar-debar. Tawa Iskandar menggema di udara, mengiris hati Sadia yang semakin mantap dengan keputusannya untuk mengakhiri segalanya dengan tindakan ini. Akhirnya kau sadar juga. Aku bersedia menjadi istrimu asal kau bebaskan mereka berdua, ucap Sadia dengan tegas, memberikan syarat yang membuat semua orang terkejut. Iskandar memberi kode kepada algojonya untuk melepaskan Ashraf dan suami Ime. Setelah itu Sadia ikut pergi bersama rombongan Iskandar laknatullah. Mereka berdua akan menikah dalam waktu dekat. Ashraf dan suami Ime merasakan sakit yang menusuk di tubuh mereka. Luka dari pukulan benda tumpul masih terasa nyeri. Ran dengan hati yang penuh perhatian mulai meracik ramuan dari tumbuhan hutan untuk menyembuhkan luka dalam mereka berdua. Suami Ime mengenali Ran. Dia tahu bahwa Ran adalah anak yatim yang ayahnya dulu adalah sahabat lamanya yang tewas dibunuh oleh Iskandar. Kita harus segera menolong Kak Sadia, dia dalam bahaya, ucap Ran dengan tegas setelah merawat Ashraf dan suami Ime. Ashraf dan suami Ime saling pandang, mencari cara untuk melepaskan Sadia dari cengkeraman Iskandar. Setelah merasa lebih baik, mereka akhirnya memutuskan untuk menyelinap masuk ke wilayah Iskandar dan membawa Sadia pergi dari sana. Namun kenyataannya tidak semudah yang mereka perkirakan. Wilayah itu dijaga ketat oleh pengikut setia Iskandar. Dengan hati yang berat, Ashraf dan suami Ime membawa Ran ke rumah Datuk Pati, tempat dia ditinggalkan untuk sementara. Mereka kemudian bertemu dengan Pulai yang sedang sibuk mengampas kayu bakar dari halaman rumahnya. Ashraf menyampaikan dengan penuh hormat, namun Pulai hanya tersenyum tipis sambil terus menatap anak kecil yang digandeng oleh suami Ime dengan penuh kehangatan. Ashraf menatap Pulai dengan pandangan yang penuh kecurigaan setelah meletakkan pertanyaannya.
Di mana Dato' Pati? Ada di belakang. Siapa anak kecil ini? Ran, orang tuanya korban kejahatan Iskandar. Ashraf tetap memperhatikan setiap gerak dan ekspresi Pulai. Setelah Ashraf membawa Ran untuk bertemu Dato' Pati, suami Ime memilih untuk berbincang dengan Pulai di halaman rumah yang tenang. Namun Ashraf tidak bisa menghilangkan perasaan curiga yang mengganggu. Pulai terlihat begitu terampil dengan kampanye, gerakannya halus dan penuh keahlian. Namun ada sesuatu dalam pandangan mata yang membuat Ashraf merasa ada yang aneh. Saya rasa kau memiliki keahlian yang luar biasa dengan kampak itu. Ashraf mencoba untuk tidak langsung menunjukkan kecurigaannya. Pulai hanya tersenyum tipis, tetapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Terima kasih. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekati mereka. Dato' Pati dan istrinya sudah berada di sana. Senyum hangat terukir di wajah mereka. Ashraf merasa sedikit lega melihat mereka. Saya datang untuk meminta pertolongan, Dato'. Sebaiknya kau titipkan saja dulu ke penduduk yang berada di seberang Sungai Gangsal. Di sana saya rasa Ran akan lebih aman. Nanti malam kamu bisa pergi antar anak ini lewat hulu sungai. Malam itu juga Ashraf dan suami Ime membawa Ran menyeberangi Sungai Gangsal, diikuti oleh Pulai hingga ke hulu sungai. Awalnya Pulai hendak ikut bersama mereka, namun Ashraf memutuskan untuk melarangnya. Sepertinya debit air lagi tinggi. Bahaya jika melawan arus. Bagaimana kalau besok pagi-pagi buta kita menyeberang? Sebaiknya seperti itu. Jika dipaksakan akan berbahaya. Ashraf setuju, mempertimbangkan kondisi sungai yang memprihatinkan. Setelah suami Ime membawa Ran pulang terlebih dahulu, Ashraf punya hal yang ingin ditanyakan secara langsung pada Pulai, khususnya mengenai kejadian malam itu. Dia melihat Pulai dikelilingi oleh orang-orang berjubah serba hitam. Setelah Ran dan suami Ime tidak lagi terlihat, Ashraf memulai pembicaraan. Kau tahu di mana keberadaan Dandi? Tanya Ashraf, tiba-tiba mencoba menembus reaksi Pulai. Pulai terkejut dengan pertanyaan tajam Ashraf. Kemarin malam saya melihat kamu di pinggir Sungai Gangsal. Apa maksud kamu? Siapa orang-orang yang berjubah serba hitam yang saya lihat kemarin malam? Ashraf, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Sekarang coba jelaskan siapa orang-orang berjubah serba hitam itu. Pulai terdiam sejenak mencoba mencari kata-kata yang tepat. Mereka adalah pengikut setia Iskandar. Mereka melakukan tugas tertentu untuknya. Jadi kamu juga bagian dari mereka. Pulai terdiam lagi, matanya bergerak mencari pembenaran. Namun kata-katanya terputus oleh suara gemuruh air Sungai Gangsal yang mengalir deras. Tanpa menjawab terlebih dahulu, Pulai langsung mengajak Ashraf ke satu tempat terpencil di tengah hutan. Mereka berjalan perlahan-lahan, langkah mereka terdengar gemuruh di antara pepohonan yang rapat. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat yang terlindung, di mana Dandi dan beberapa tawanan lainnya berada. Pulai mulai menceritakan sebuah kejadian sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa orang-orang berjubah serba hitam yang dilihat Ashraf kemarin malam adalah Dandi dan para tawanan lainnya. Mereka berusaha mengecoh Iskandar agar bisa masuk ke wilayah yang dibatasi, dengan tujuan untuk mengawasi saat dia tanpa diketahui. Lalu di mana Dandi? Tanya Ashraf dengan hati yang berdebar-debar. Pulai menunjuk salah satu orang berjubah hitam yang berdiri di pojokan. Mereka telah berada di sana sejak tadi. Tak terlihat dan hampir tak bersuara. Saat Ashraf mengangkat penutup wajah Dandi, dia melihat luka bakar yang mengerikan, membentang dari separuh wajah hingga lehernya. Air mata mengalir dari mata Dandi ketika dia melihat Ashraf, dan tanpa ragu mereka berdua saling memeluk erat. Dengan cara ini mereka bisa keluar masuk wilayah Iskandar tanpa terdeteksi, sehingga bisa mengawasi saat dia dengan lebih leluasa.
Saya harap kau tidak memberitahu hal ini kepada siapapun termasuk Datuk Pati dan orang-orang yang bersamamu tadi. Apakah Fatur dan Dailami sudah kembali ke Talang Mama? Potong Dandi dengan nada khawatir. Belum, kita doakan saja mereka berdua selamat dalam perjalanan, jawab Ashraf sambil memikirkan teman-temannya yang sedang dalam bahaya di bawah pengawasan Iskandar. Karena malam semakin larut, Dandi dan yang lainnya harus segera kembali ke markas Iskandar. Mereka kembali pura-pura menjadi pengikut sesat Iskandar Laknatullah sampai tujuan akhir mereka tercapai. Sedangkan Ashraf dan Pulai kembali ke rumah Datuk Pati karena besok pagi buta mereka harus mengantarkan ke desa seberang. Dandi dan rekan-rekannya menyusup ke dalam wilayah tempat tinggal Iskandar. Mereka segera menyadari bahwa tempat ini dipenuhi dengan keanehan dan kesyirikan. Para penghuninya berperilaku aneh, melanggar norma-norma sosial agama. Untuk menghindari kecurigaan, Dandi dan yang lainnya berpisah-pisah. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuh mereka. Dandi memilih menyelidiki keberadaan Sa'dia dengan hati-hati. Dia menyusuri tempat tersebut dengan waspada, mencari-cari di antara sosok-sosok yang berada di sana. Akhirnya langkahnya terhenti saat dia melihat seorang perempuan terduduk sendiri merenung dengan sedih. Itulah Sa'dia yang hanya beberapa hari lagi akan dinikahkan dengan Iskandar. Dengan hati-hati dan dia mendekati Sa'dia. Awalnya Sa'dia hampir memukulnya karena kaget. Namun Dandi segera memberitahunya siapa dirinya dan maksud kedatangannya. Dia ingin membawa Sa'dia kabur dari tempat tersebut, namun Sa'dia menolak dengan tegas. Baginya melarikan diri berarti menempuh resiko besar bagi penduduk Talang Mama yang masih memegang teguh iman mereka. Mereka akan dihukum mati oleh Iskandar. Saya tidak bisa kabur dari tempat ini. Kenapa? Sa'dia hanya terdiam memalingkan wajahnya dari Dandi, hingga akhirnya dia berjalan pergi tanpa berkata-kata lebih lanjut, meninggalkan Dandi sendirian. Setelah subuh menjelang matahari terbit, Ashraf dan suami Imes sudah siap di bibir sungai untuk membawa Ran ke kampung seberang. Dengan sampan motor milik suami Imes, mereka bertiga melawan arus menuju hulu sungai. Suara monyet dan binatang hutan menyambut pagi yang dingin, namun kabut yang menyelimuti dahan-dahan pohon memberi kesan muram pada keindahan alam tersebut, seperti yang direnggut oleh kebohongan besar Iskandar. Kebericik air yang dibelah sampan menambah dinginnya pagi. Ketika Ran telah diserahkan ke penduduk seberang, Ashraf dan suami Imi kembali ke Talang Mama. Di pinggir sungai mereka melihat sekelompok orang berkumpul. Ashraf meminta suami Ime untuk berhenti. Suara air yang mengalir deras memecah keheningan pagi, mengalir dengan gemuruh yang bagus untuk berarum jeram. Ashraf memberikan ceramah tentang agama kepada mereka yang berkumpul. Dia mengajak mereka untuk meninggalkan Iskandar dan kembali kepada jalan yang diridhoi Allah. Tuhan kami bukanlah Iskandar. Dia adalah Fir'aun masa kini, jauh dari petunjuk Allah. Ingatlah wahai saudara-saudaraku, hanya Allah yang layak disembah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, juga segala isinya. Ashraf membaca ayat-ayat suci untuk memperkuat dakwahnya, mengingatkan mereka akan kekuatan doa dan kesediaan Allah untuk mengampuni hambanya yang bertobat. Pelan-pelan mereka mulai terbuka matanya, menyadari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik tirani Iskandar. Setelah memberikan pesan agar merahasiakan pertemuan ini dan menghindari Iskandar, Ashraf bersama suami Imi melanjutkan perjalanan untuk mencari penduduk lainnya yang perlu dibebaskan dari pengaruh Iskandar. Di perjalanan mereka bertemu dengan Dailami dan Fatur yang baru saja tiba di Talang Mama. Kapan kalian sampai di sini? Baru saja. Lalu bagaimana dengan orang yang dimaksud Datuk Pati? Apa kalian sudah menemukannya? Sudah, namun beliau ada urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Baiklah, tetap hati-hati kalian berdua.
Perlahan-lahan plot untuk membebaskan Talang Mama dari cengkraman Iskandar mulai terbentuk, dengan harapan bahwa kebenaran dan keadilan akan kembali menguasai desa tersebut. Iskandar berdiri di gerbang dengan senyum jahat di wajahnya, melihat Sa'dia yang berjuang keras untuk melepaskan diri dari cengkraman ajudannya yang kekar. Sa'dia terus melawan, memekik meminta untuk dilepaskan. Ia putus asa, tatapan matanya penuh ketakutan. Iskandar mengangguk pelan kepada ajudannya, lalu mendekati Sa'dia dengan langkah-langkah yang mengancam. Dia meraih wajah Sa'dia dengan tangan kasarnya, mencoba menyentuh pipinya dengan tangan yang kotor oleh keangkuhan. Sebagai calon mempelai seharusnya kau menunjukkan penampilan yang lebih menarik, ucap Iskandar dengan suara serak, berusaha memaksa Sa'dia untuk menurutinya. Namun saat dia menolak dengan ekspresi yang penuh kejijian, dia meludahi wajah Iskandar secara langsung, membuat Iskandar meledak dalam kemarahan. Bajingan busuk! Ia mendorong tubuh Sa'dia dengan kasar hingga dia terjatuh ke tanah. Ajudannya segera menyergap menarik Sa'dia dengan paksa dan mengikatnya di batang pohon besar di pinggir hutan. Malam semakin larut, semua orang terlelap dalam tidurnya, kecuali pengawal yang menjaga Sa'dia. Dan dia bersembunyi di kegelapan menunggu kesempatan yang tepat. Ketika pengawal itu lengah, dia menyelinap mendekati Sa'dia, membawa sebotol air hangat untuknya. Kau harus tetap kuat, Sa'dia. Dailami dan Fatur sudah kembali. Mereka pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Minumlah air hangat ini agar sedikit meredakan rasa dinginmu. Sa'dia mengangguk, matanya penuh dengan harapan. Orang asing yang gemetar itu duduk bersimpuh di hadapan Dailami, Pulai dan Fatur yang tengah mencari informasi tentang keberadaan buhul yang digunakan oleh Iskandar. Mereka berada di pinggir Sungai Gangsal, tempat yang terkesan sunyi dan misterius di tengah kegelapan malam. Kami tidak punya niat buruk. Kami hanya ingin tahu tentang wanita tua berjubah hitam dan keberadaan buhul yang dikatakan digunakan oleh Iskandar. Orang asing itu menatap mereka dengan ekspresi yang penuh ketakutan. Dia menggigit bibirnya gemetar sebelum akhirnya menjawab dengan gemetar. Saya pernah melihatnya. Dia sering berkeliaran di sini di malam hari. Tapi saya tidak tahu lebih banyak. Tolong jangan sakiti saya. Kami tidak akan menyakitimu. Kami hanya butuh informasi. Fokus kita sekarang adalah menemukan buhul-buhul itu. Dailami menatap tajam ke arah orang asing itu. Apakah kau bisa membawa kami ke tempat di mana kau terakhir melihat wanita itu? Ya, saya bisa. Tapi kita harus berhati-hati. Bomo itu bukan orang biasa. Mereka bertiga kemudian mengikuti orang asing itu melalui jalur yang gelap di sepanjang tepi sungai. Mereka melintasi semak belukar dan akhirnya sampai di sebuah gubuk tua yang terlihat seperti tidak terurus. Ini tempat di mana saya melihat terakhir kali. Pulai, Dailami dan Fatur memeriksa sekeliling. Mereka menemukan jejak-jejak kehadiran seseorang di sekitar gubuk dan beberapa bau harum dari dupa yang baru saja dibakar. Sepertinya dia tidak jauh dari sini. Kita harus tetap waspada. Iskandar mungkin juga sudah mengetahui keberadaannya. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, terdengar suara langkah kaki mendekat. Tanpa diduga, Iskandar dan pengikutnya tiba di lokasi tersebut dengan tiba-tiba, seperti bayangan yang muncul dari kegelapan malam. Kalian pikir kalian bisa menggagalkan rencanaku dengan mencari buhul itu? Bajingan busuk ini ternyata masih hidup. Allah lah yang telah menggariskan takdir hidup dan matiku. Jika sudah waktunya mati, maka tidak akan ada satu makhluk pun bisa mengundurkan ataupun memajukan. Bicara tanpa dasar, halal untuk dibunuh. Tangkap dan bantai dia. Para ajudan Iskandar telah menangkap Dailami, Fatur dan Pulai terjun ke Sungai Gangsal untuk menyelamatkan diri. Kedua tangan Dailami diikat. Iskandar dengan samurai panjangnya berjalan lebih dekat. Di saat hendak menebas kepala Dailami, dari kejauhan saat dia berteriak memberhentikan Iskandar. Bukankah kau sudah berjanji tidak akan membunuh mereka? Saya sudah bersedia janji menjadi istrimu.
Namun kenapa kau malah mengkhianati janji antara kita? Jika kau mau membunuhnya, maka sekalian saja kau bunuh aku. Ucap Sa'diyah, Iskandar melempar samurainya ke tanah lalu beranjak pergi diikuti oleh seluruh ajudannya. Sedangkan Sa'diyah melepas ikatan tangan Dailami. Setelah itu dia beranjak pergi tanpa satu kata pun. Di lain latar, Pulai dan Fatur kembali ke tepi sungai Gangsal dengan napas tersengal-sengal. Tubuh mereka basah kuyup setelah terjun ke sungai untuk menyelamatkan diri dari kejaran Iskandar dan para ajudannya. Mereka berdua dengan cepat berlari mendekati Dailami yang kini sudah terbebas dari ikatan. Berkat campur tangan dari Sa'diyah, Dailami menghela napas lega melihat kedua temannya kembali selamat. Dia segera mengucapkan terima kasih kepada Sa'diyah yang telah datang tepat waktu untuk menghentikan rencana keji Iskandar. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah janji yang harus aku tepati. Aku tidak akan membiarkan kejahatan ini terjadi. Dailami, Pulai dan Fatur lalu menggelar rapat singkat untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum Iskandar kembali dengan kekuatannya yang lebih besar. Pulai, Fatur, kalian berdua pergi kembali ke kampung Talang Mama. Sampaikan semua yang terjadi pada Ato Rifai dan siapkan pertahanan di sana. Sedangkan aku akan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Buli itu. Kita tidak boleh membiarkan Iskandar menggunakan sihirnya untuk memperdaya penduduk kampung kita. Pulai dan Fatur mengangguk sebagai tanda persetujuan. Mereka segera bergerak kembali ke kampung Talang Mama, meninggalkan Dailami dalam perjalanan yang penuh tantangan. Dailami sendiri melanjutkan pencariannya menyusuri tepi sungai Gangsal yang sepi dan gelap. Dia tahu bahwa keberhasilan misi mereka tergantung pada upaya keras mereka untuk mengungkap kebenaran dan menghentikan kejahatan Iskandar. Malam semakin larut tetapi semangat Dailami tidak surut. Dalam hatinya dia bertekad untuk melawan kekuatan gelap yang terus mengancam kedamaian dan keadilan di kampung halamannya. Ashraf dan suami Ime terus mengajak orang Talang Mama kembali ke jalan yang benar. Mereka bertausiah dari rumah ke rumah agar supaya tidak diketahui oleh Iskandar. Banyak yang kembali menyadari kesesatannya. Ada juga yang masih percaya dengan omongan Iskandar. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Barang siapa yang dihendaki Allah untuk tersesat karena ia lebih memilih kesesatan dan enggan untuk mendengarkan kebenaran, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberinya hidayah. Allah akan membiarkan orang-orang tersesat itu tenggelam dalam kesesatan dengan penuh kebingungan dan juga keraguan. Mereka tidak akan dapat keluar darinya dan tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Tidak berguna bagi mereka yang hatinya sudah mati. Semua kebaikan akan terlihat buruk. Semua keburukan akan terasa biasa saja. Begitu jauh melenceng dari jalan Allah, hatinya sudah dipenuhi titik-titik noda kemaksiatan. Sulit kembali mendapatkan cahaya hidayah. Mereka terombang-ambing dalam keraguan, bimbang dalam memilih suatu keputusan. Mereka yang kembali menyadari kesesatannya telah bebas dari hidup yang terkatung-katung, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Hidup selayaknya manusia yang memiliki tujuan akhir, menjalani rutinitas dengan asas kepercayaan rukun Islam dan iman, serta sabar dan ikhlas menerima takdir yang sudah digariskan. Di saat Ashraf sedang berdiri berjalan pulang ke rumah Dato' Patih, tiba-tiba dari semak-semak keluar orang berjubah hitam menariknya masuk ke dalam hutan. Ashraf berusaha meronta melepaskan diri. Lepaskan saya! Jangan berisik, ini saya Dandi. Ya ampun, kamu ternyata Dandi. Bagaimana dengan keadaan Sa'diyah? Dia akan dipaksa menikah dalam waktu dekat ini.
Tolong kamu pantau terus dia. Jika ada informasi baru kabarkan kami segera. Kamu dan yang lainnya mencari cara agar bisa menggagalkan pernikahan itu. Kasihan saat dia selalu disiksa oleh Iskandar. Dandi berpamitan untuk kembali pergi. Setelah itu terdengar suara orang berjalan dengan derap langkah tergesa-gesa keluar dari hutan. Ashraf karena penasaran, dia membuntuti dengan langkah terjinjit-jinjit agar tidak menimbulkan suara. Sampai di perbatasan, dengan jelas Ashraf dapat melihat wajah orang tersebut. Ternyata Bomoh atau dukun yang sedang diincar oleh Dailami, Fatur, dan Pulai. Karena kurang hati-hati, Ashraf menginjak ranting kering hingga menimbulkan bunyi. Wanita tua alias Bomoh jahat menyadari kehadirannya. Ashraf merundukkan kepala di balik semak. Setelah beberapa saat mengangkat kepala melihat ke arah di mana tadi Bomoh berada. Ia sudah menghilang. Bomoh jahat itu sudah tidak ada di tempat. Kemana perginya orang tua tadi? Mengapa cepat sekali menghilang? Dia seperti begitu sangat ketakutan. Ashraf memutar haluan. Dia kembali ke kampung Talang Mama. Sesampainya di pinggir sungai Gangsa, dia melihat Dailami, Fatur, dan Pulai sedang membicarakan sesuatu. Dengan langkah sedikit berlari-lari kecil, Ashraf menghampiri mereka. Dia memberitahu apa yang tadi dilihatnya dengan berusaha menggambarkan sosok Bomoh tersebut. Gimana kau melihat dukun itu? Jauh di tengah hutan, dia seperti sedang ketakutan. Untuk menemukannya kita harus segera ke sana. Dailami bergegas diikuti oleh yang lain termasuk Ashraf. Mereka memburu dukun yang sedang bersembunyi di tengah hutan. Entah apa sebabnya, namun yang pasti ada hal besar yang sedang ia sembunyikan. Sebaiknya kamu kembali ke Talang Mama, biar kami yang mencari dukun itu, ujar Dailami kepada Ashraf. Ashraf pun kembali ke Talang Mama. Sedangkan yang lain terus masuk ke tengah hutan untuk mencari keberadaan dukun yang kabur dan sembunyi. Ashraf dimohon untuk kembali ke pemukiman karena pernikahan Sa'dia dan Iskandar akan segera dilaksanakan. Sore itu di sebuah rumah besar di tengah kampung Talang Mama, Sa'dia sedang dipoles dengan pakaian pernikahan. Dia duduk di depan cermin, wajahnya dipoles dengan bedak putih dan bibirnya dicat merah. Di sampingnya, seorang perias wanita sibuk merapikan jilbab yang menghiasi rambutnya dengan hiasan-hiasan perak. Namun dalam diamnya hati Sa'dia dipenuhi dengan kegelisahan dan ketakutan. Dia tidak pernah membayangkan dirinya menjadi pengantin bagi Iskandar, sosok yang telah lama menakut-nakuti kampung dengan kekuasaannya yang gelap. Di luar rumah suara gemuruh mulai terdengar. Iskandar telah memerintahkan agar semua penduduk Talang Mama hadir untuk menyaksikan pernikahan ini. Ancaman Algojo, pendekar pengawal Iskandar, membuat semua orang merasa terikat dan tidak punya pilihan. Saat dia duduk termenung mencoba mengumpulkan keberanian di tengah ketakutannya. Dia tidak ingin menyerah begitu saja, meskipun tahu bahwa melawan Iskandar adalah seperti berdiri di bawah badai yang tidak terkendali. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka dan Iskandar masuk dengan langkah mantap. Senyum kejam terukir di wajahnya saat dia mendekati Sa'dia yang terduduk lemas di kursi. Bagaimana perasaanmu, wahai calon istriku? Tanya Iskandar dengan suara menggoda, tetapi matanya memancarkan kekerasan yang dalam. Sa'dia mengangkat wajahnya mencoba menahan gemetar di tubuhnya. Saya tidak pernah setuju dengan ini, Iskandar. Ini tidak adil. Kamu harus bersenang-senang, Sa'dia. Kau akan menjadi bagian dari kekuasaanku. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Demi Allah yang Maha Kuasa, saya tidak akan pernah ikhlas dengan semua ini. Aku tidak butuh keikhlasanmu, wanita rendah. Ia menghampiri Sa'dia dengan langkah yang tegas. Tangannya mencengkeram lengan Sa'dia dengan kasar, membuatnya merasa terjepit di dalam cengkeraman kekuasaan Iskandar. Sa'dia terus memberontak, menolak menyerah pada takdir yang dipaksakan padanya. Namun kekerasan Iskandar semakin tidak terbendung. Dia mendorong tubuh Sa'dia hingga jatuh tersungkur di lantai rumah.
menimbulkan suara benturan yang memekakan telinga. Saat dia berusaha bangkit, namun kakinya diinjak kasar oleh Iskandar. Rasa sakit menusuk punggungnya membuatnya hampir menangis, tapi dia menahannya dengan gigih. Jangan sekali-kali mencoba melarikan diri dariku, Sadia. Kalau kau ingin selamat. Saat dia menatap ke atas, matanya memancarkan keberanian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Akan lebih sia-sia jika aku menyerah pada kejahatanmu, Iskandar. Aku tidak akan pernah mengkhianati tauhidku. Serunya keras meskipun napasnya sesak karena rasa sakit. Iskandar memandang dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya meninggalkannya tergeletak lemas di lantai. Dia tahu bahwa saat dia bukanlah lawan yang bisa diabaikan begitu saja. Namun keinginan untuk menguasai dan memperbudaknya lebih besar daripada segalanya. Delami, Fatur, dan Pule telah menjelajahi jauh ke dalam hutan yang lebat. Jejak sang dukun jahat mulai terasa semakin dekat, namun tiba-tiba Pule merasa tidak enak. Tubuhnya menjadi lemas secara tiba-tiba, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Delami segera merespon dengan menggosokkan daun keduduk ke persendian tangan dan kaki Pulai, mencoba mengembalikan kekuatan tubuhnya. Ada apa gerangan yang terjadi padamu, Pulai? Pulai sulit membuka mulut, tetapi akhirnya dia mengatakan, tubuhku tiba-tiba lemas. Tidak tahu kenapa, padahal kabar kematian ayahku belum aku dengar. Apakah kau baik-baik saja sekarang, Pulai? Delami menghela napas lega ketika Pulai akhirnya bisa berdiri dengan bantuan mereka. Syukurlah dia baik-baik saja. Istirahatlah sebentar, Pulai. Saya sudah membaik. Kita tidak boleh terlalu lama di sini. Semua orang di kampung Talang Mama dalam bahaya. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan melalui semak-semak belukar dan ranting-ranting kering yang berserakan di tanah hutan liar. Mereka harus berhati-hati dengan bahaya binatang buas yang siap memangsa mereka kapan saja. Hari semakin larut, tetapi semangat mereka untuk mengembalikan kedamaian di kampung Talang Mamak tidak luntur. Akhirnya mereka sampai di tepi sungai yang mengalir deras di hutan. Fatur langsung berlari ke tepi sungai untuk meminum airnya yang segar, diikuti oleh Delami dan Pulai yang merasa kehausan juga. Saat mereka sedang menikmati air, Fatur melihat sosok orang terikat dengan akar di batang pohon tidak jauh dari mereka. Coba lihat ke sana, seru Fatur menuju ke arah orang yang terikat itu. Delami, Pulai, dan Fatur mendekatinya dengan langkah berhati-hati. Mereka khawatir ini mungkin jebakan atau tipuan. Namun saat mereka semakin mendekat, mereka menyadari bahwa orang itu sudah pingsan tidak sadarkan diri. Pulai berlari ke tepi sungai, mengambil air dengan telapak tangannya, lalu menyemburkan ke wajah dukun tua tersebut. Dengan cepat si dukun tua tersadar dari pingsannya. Ampun, jangan bunuh saya. Mengapa kau kabur ke hutan? Tanya Pulai dengan keras. Dukun tua itu melihat ke arah kiri dan kanan. Tampak sangat takut. Dia menolak untuk menjawab, hanya diam 1000 bahasa. Delami mendekatinya dengan penuh kehati-hatian. Apakah kamu terlibat dalam kejadian di kampung Talang Mama? Namun si dukun tua masih diam 1000 bahasa, memalingkan wajahnya dari mereka. Pulai menaikkan dagunya untuk mengancam. Jika tidak mau bicara dengan baik, mungkin kita perlu sedikit kekerasan untuk membuka mulutmu. Kau pasti terlibat dengan Iskandar, bukan? Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dukun tua itu tetap bungkam, membuat Fatur bergegas pergi mencari ranting dan kayu kering lainnya. Apa yang kamu lakukan, Fatur? Saya akan mencari kayu dan ranting kering. Kita mungkin perlu membakarnya untuk membuatnya bicara. Tunggu, baiklah, saya akan menceritakan semuanya. Tapi lepaskan ikatan ini. Setelah Delami melepaskan ikatan akar dari tubuh si Bomo yang tua renta, sang Bomo yang juga dikenal sebagai Bomo jahat mulai menceritakan kisahnya dari awal mulai kedatangan Iskandar ke kampung Talang Mama. Dia menjelaskan bahwa Iskandar tidak datang sendirian, melainkan bersama seorang wanita asli penduduk kampung tersebut.
Keduanya memaksa Bomo untuk bekerja sama dengan jin dari golongan setan yang terkutuk. Bahkan mereka telah membunuh 2 anak Bomo sebagai tekanan untuk memaksanya bekerja sama. Mengapa 2 anakmu dibunuh oleh mereka? Anakku yang malang mencoba untuk menyelamatkan aku dan menolak untuk bekerja sama dengan Iskandar. Tetapi Iskandar sangat licik dan kejam. Setelah aku menuruti semua keinginan jahatnya, dia bahkan mencoba untuk membunuhku juga. Akhirnya ketika aku melihat kesempatan, aku melarikan diri ke hutan. Mereka menemukanmu dan mengikatmu di sini. Iya benar. Bomo meneteskan air mata, mengenang kedua anaknya yang telah tewas karena kekejaman Iskandar. Lalu siapa wanita yang datang bersama Iskandar ke rumahmu waktu itu? Saya tidak mengenalnya, tapi kalian harus segera kembali ke Talang Mama. Bebaskan semua penduduk dengan menemukan wanita yang saya maksudkan tadi. Buhul masih bersamanya. Wanita itu memiliki tanda segitiga hitam di telapak tangannya. Delami, Fatur, dan Pulai saling pandang harus segera menemukan wanita tersebut untuk menghentikan kekejaman Iskandar. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Bomo dan berjanji akan segera kembali ke Talang Mama. Tanpa menunda lebih lama, mereka bersiap untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan pencarian mereka. Semua penduduk Talang Mama berbondong-bondong menuju balai pertemuan untuk menghadiri pernikahan antara Sa'dia dan Iskandar. Mereka membawa hasil-hasil bumi sebagai hadiah untuk kedua mempelai. Iskandar sudah lama duduk angkuh menunggu kedatangan Sa'dia dengan gelisah. Asam lambungnya mulai naik karena Sa'dia belum juga tiba, sehingga ia memerintahkan beberapa ajudannya untuk menjemput calon istrinya itu. Tak lama kemudian Sa'dia keluar dengan wajah sembab, sorotan seluruh mata hadirin tertuju padanya. Namun tidak ada kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Saat dia mengepal tangan ingin menuju Iskandar, tapi ia sadar bahwa upayanya sia-sia melawan kekuatan Algojo Iskandar yang begitu kuat. Beri hormat kepada calon istriku, ucap Iskandar tegas. Seluruh hadirin dengan patuh memberi salam menundukkan tubuh mereka. Mendekatlah. Saat dia tidak memperdulikan perintah tersebut, tanpa ragu Iskandar menarik Sa'dia dengan kasar sehingga hampir menempelkan tubuh mereka. Air mata Sa'dia sudah habis mengalir, tersisa hanya kehampaan dalam batinnya. Ia merasa sangat tersiksa, bertanya-tanya apakah hidupnya akan berakhir sebagai istri dari manusia yang terkutuk ini. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Sa'dia. Hari yang bahagia untuk kalian semua. Surga sudah ada di depan mata kita. Tetaplah kalian menjadi umatku. Kau adalah Tuhan kami, Tuhan yang kami sembah dan ikuti perintahnya. Serentak semua orang yang hadir di sana mengucapkan dengan penuh pengabdian. Iskandar tertawa lepas, puas dengan pengakuan mereka. Dia menikmati momen ini. Di tengah persiapan acara pernikahan Sa'dia dan Iskandar, langit tiba-tiba menjadi gelap dan angin kencang melanda, memporak-porandakan segala sesuatu di sekitar mereka. Penduduk panik dan berteriak, berusaha mencari tempat perlindungan dari badai yang tiba-tiba datang. Kilat petir menyambar-nyambar di langit, menambah kekacauan dan ketakutan yang melanda. Di tengah kekacauan badai yang melanda, Ashraf dan Sa'dia berhasil menyelamatkan diri dan bertemu dengan Ibu Dailami yang memberi mereka tempat perlindungan sementara. Ibu Dailami tampak tenang dan terkendali meskipun situasi di sekitarnya semakin genting. Dia menawarkan minuman kepada Ashraf dan Sa'dia untuk menenangkan mereka di tengah keadaan yang sulit. Setelah meminum minuman itu, tiba-tiba Ashraf dan Sa'dia merasa tubuh mereka menjadi lemas. Mata mereka berat dan dalam sekejap mereka pingsan tanpa sadar.
Ibu Dailami yang tidak meminum minuman tersebut tampak tenang. Dia seperti tahu kalau minuman itu telah diracuni. Dengan sigap Ibu Dailami melihat ke sekeliling mencari pertolongan, namun dalam kegelapan dan gemuruh badai yang semakin mencekam, langkahnya terhalang oleh tunggul besar yang tiba-tiba muncul di jalannya. Dengan tak sengaja Ibu Dailami tersandung dan jatuh keras di atas tanah. Malam dibawa untuk merenungkan situasi yang semakin tegang dan misterius. Apakah Ibu Dailami sengaja meracuni mereka? Mengapa dia sendiri tidak meminum minuman itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Atok Rifai dan Ran melintasi sungai Gangsal dengan sampan menuju kampung Talang Mama yang diliputi oleh kabut tebal dan suasana yang kelam. Kabut menebal dan angin berhembus dengan gerimis kecil menciptakan nuansa horor. Di tengah-tengah sungai, sampan mereka tiba-tiba mati mesinnya dan terdampar. Suasana sekitar menjadi sunyi, hutannya ramai sebelumnya kini hening. Atok Rifai berusaha menggerakkan sampan dengan dayung manual, tetapi Ran tiba-tiba merasa ada yang menariknya dari dasar sungai. Hampir saja ia terseret ke dalam air. Atok Rifai dengan cepat menolongnya, dan Ran terlihat syok setelah kejadian tersebut. Setelah perjuangan melawan arus dan kabut, mereka akhirnya sampai di bibir sungai yang mengarah ke Talang Mama. Namun pemandangan yang mereka temui tidak menggembirakan. Rumah-rumah hancur tanpa tanda-tanda kehidupan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke lapangan balai pertemuan, tempat di mana mereka menemui Iskandar dan penduduk Talang Mama yang lain. Iskandar yang sudah menantikan kedatangan Atok Rifai berdiri dengan menenteng kepala Datuk Pati di tangannya. Semua penduduk Talang Mama bersujud di hadapannya mengikuti perintahnya dengan patuh. Jika tidak ingin nasibnya sama seperti yang dialami oleh Datuk Pati. Setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa lagi, Rifai. Dan kau juga belum berubah dari kesesatan yang nyata. Atok Rifai dan Iskandar dulu adalah sahabat yang taat kepada Allah. Tetapi hidup mereka berubah setelah tragedi kebakaran yang menghancurkan keluarga mereka. Iskandar kehilangan kepercayaan pada Tuhan dan berbalik menentangnya, memilih untuk memuja kekuatan jahat sebagai pengganti. Dengan hadirnya Atok Rifai di Talang Mama, pertaruhan antara kebaikan dan kejahatan kembali memanas. Mereka berdua yang dulu bersaudara dalam iman kini berdiri di sisi yang berlawanan dalam perang yang lebih besar dari sekedar manusia biasa. Setelah sekian lama akhirnya kita berjumpa lagi, Rifai. Dan kau juga belum berubah dari kesesatan yang nyata. Bagaimana kabarmu, Rifai? Masih percaya dengan Tuhanmu? Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Jangan banyak ngomong kau. Terus sampai kapan kau seperti ini? Apa sudah lupa jalan kembali kepada Allah? Iskandar tertawa bebas sementara kepala Datuk Pati terlepas dari tangannya dan menggelinding di tanah yang gelap oleh kabut malam. Langit masih pekat, kilat menyambar-nyambar di kejauhan, menambah suasana yang mencekam di lapangan balai pertemuan Talang Mama. Ran yang merasa kebahagiaannya direnggut oleh Iskandar, mengambil kerikil dan dengan cepat mengenai wajah Iskandar. Sedikit kepuasan terasa di hatinya saat melihat reaksi Iskandar yang kesakitan. Anak kurang ajar, awas saja kau kalau tertangkap. Sakit rasanya bukan? Itu belum seberapa, Iskandar. Jangan sampai kau menjadi seperti Abraha. Segeralah kau bertobat sebelum nanti burung ababil itu mengambil kerikil neraka sijil yang membara, lalu dilontarkan ke arahmu hingga tewas dan luluh lantah. Jangan berpidato di hadapanku.
Kau yang seharusnya sadar telah ditipu oleh Tuhanmu. Aku tawarkan bagaimana jika kau menyembahku saja. Atau Rifai dan Iskandar, dua sahabat yang dulu taat kepada Allah, kini berhadapan dalam konflik yang mendalam. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara keimanan dan ketidakpercayaan, mencapai puncaknya di tengah malam yang kian kelam. Langit gelap dan hening, hanya ditemani kilat yang sesekali menyambar, mencerminkan pertarungan batinnya lebih besar. Kau hanya mewarisi iman semacam ini dari nenek moyang, Rifai. Padahal Islam menegaskan bahwa iman itu harus datang dengan jalan mengamati dan memikirkan. Bahkan Islam pun mengharuskan manusia menggunakan akalnya pada saat beriman kepada Allah. Sedang kau hanya Islam keturunan. Kau sadar dengan apa yang kau ucapkan barusan, Iskandar? Iskandar tertawa lepas disertai angin kencang dan kilat yang terus menyambar-nyambar di udara. Kau lihat mereka yang masih setia menyembahku. Apakah kau tidak mau menjadi salah satu dari mereka, Rifai? Kau akan menyesal telah bersekutu dengan iblis. Mereka semua dalam kendalimu, bahkan tidak ada satupun di antara mereka yang benar-benar menyembahmu. Sudah cukupkan kejahilian ini. Kembali ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Dailami, Fatur, dan Pulai telah kembali dari hutan dan mendapati Ibu Dailami yang tersungkur di tanah. Ibu Dailami dengan sisa tenaga yang dimilikinya bangkit kembali, namun cepat-cepat berusaha menyembunyikan diri ketika mendengar suara langkah mereka. Meskipun berusaha bersembunyi, bajunya tersangkut ranting dan mengeluarkan suara. Saya melihat seseorang di sana. Fatur mendekati asal suara diikuti oleh Dailami dan Pulai. Namun saat mereka sampai, Ibu Dailami sudah tidak ada, hanya jejak telapak kakinya yang terbentuk di tanah basah. Pulai menyarankan untuk segera kembali ke talang mama dan mereka bergerak dengan cepat. Tetapi hanya beberapa langkah berjalan, Dailami menginjak sesuatu yang ia kenali dengan baik. Kalung milik ibunya. Ada apa, Dailami? Dailami segera menyembunyikan kalung itu di sakut celananya dan mencoba untuk tidak menunjukkan keheranannya. Cuma penasaran dengan wanita ini, maksud dukun tadi. Siapa sebenarnya dia? Ia berusaha menenangkan Fatur dan Pulai. Mereka bertiga masih belum menemukan petunjuk yang jelas mengenai pelaku atau motif sebenarnya. Dailami memutuskan untuk mengirim Fatur dan Pulai ke lapangan balai pertemuan, sementara dia sendiri pulang untuk mengembalikan kalung milik ibunya. Dia tiba di rumah panggung beratap daun rumbia kering dalam waktu singkat, dan dari kejauhan mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Suara itu seperti orang melompat-lompat dan menghantam lantai papan rumah panggung. Dailami pun penuh kebingungan, berjalan dengan hati-hati dan meraba-raba masuk melalui kolong rumah. Ketika ia memasuki ke dalam kolong rumah, ia tidak dapat menyembunyikan keheranannya. Ibunya sedang menari-nari dan melompat-lompat seperti orang kerasukan sambil bersenandung lirih membaca mantra yang aneh. Daun sirih lipatan tembakau, lereng tabiang menukik tajam, jurang membunuh siapa berlalu, tiup angin jatuh daun melayang-layang. Mambang kelam menyambut nyawa, rela setia mengikut telah. Dailami terkejut melihat tanda hitam yang jelas di telapak tangan kiri ibunya. Sebuah simbol mata satu dalam segitiga. The Eye of Providence, atau mata ilahi. Itu merupakan ciri yang diceritakan dukun tadi tentang wanita yang bersekutu dengan Iskandar untuk mengabdi kepada kegelapan. Namun begitu Dailami kembali memperhatikan dengan lebih seksama, sontak ibunya sudah menghilang. Tidak ada lagi sosok di dalam atau di sekitar rumah. Yang tersisa hanyalah galian bekas di belakang rumah, persis di bawah tungku tempat ibunya biasanya memasak.
Dalami memeriksa galian itu dengan hati-hati, penuh ketegangan dan kekhawatiran. Di lain latar, Pule dan Fatur, dua orang yang baru saja kembali ke kampung Talang Mama setelah perjalanan yang panjang, melihat Ibu Daylami dengan gerak-gerik mencurigakan. Mereka diam-diam mengikutinya melalui jalan setapak yang berliku menuju hulu sungai Gangsa. Mencurigakan sekali gerak-geriknya, ucap Fatur dengan suara pelan kepada Pulai. Matanya tetap memperhatikan setiap langkah Ibu Daylami yang terburu-buru. Pulai yang berdiri di belakang Fatur mengangguk setuju. Kita ikuti saja dia. Mereka mempercepat langkahnya, berusaha tetap bersembunyi di balik pepohonannya rimbun. Tak lama kemudian Ibu Daylami tiba di depan sebuah rumah kosong yang terletak di tepi hutan. Dengan gerakan tergesa-gesa dia membawa jerigen berisi minyak dan mulai menyiramkannya ke sekeliling rumah, termasuk atapnya yang terbuat dari daun rumbia yang sangat mudah terbakar. Fatur dan Pule memperhatikan dengan tegang, menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang direncanakan oleh Ibu Daylami. Mereka bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, tetapi tidak bisa mengambil resiko untuk terlalu mendekat. Setelah selesai menyiram minyak, Ibu Daylami tampak memperhatikan pekerjaannya dengan tatapan penuh kepuasan. Dia tertawa-tawa sendiri seolah menikmati saat-saat ini dengan kepuasan yang jahat. Kalian berdua akan mati hangus terpanggang hidup-hidup menjadi tumbal persembahan iblis. Ia lalu menyanyikan mantra yang membuat udara terasa semakin mencekam di sekitar mereka. Ashraf dan Sa'dia yang sedang dalam kondisi bahaya dalam rumah yang tersiram minyak oleh Ibu Daylami berusaha keras untuk mencari cara keluar. Ashraf tersadar dari keadaan pingsannya dan melihat Sa'dia yang masih tidak sadarkan diri. Bau menyengat dari minyak yang menetes dari atap segera menyadarkannya bahwa mereka berada dalam bahaya besar. Kita dijebak. Ashraf dengan cepat mencoba mencari pintu keluar, tetapi semua pintu terkunci rapat. Bu, apa ini? Semua bangunan ini sudah tersiram bensin. Kita harus segera bisa keluar. Kalau tidak, kita akan hangus mati terbakar. Mereka berdua kemudian berusaha mendobrak pintu dengan sekuat tenaga, menendang dinding-dinding yang terasa keras. Mereka berteriak berulang kali meminta tolong, berharap agar terdengar oleh penduduk atau orang yang mungkin lewat di sekitar rumah tersebut. Ibu Daylami telah menghidupkan korek api dan siap melemparkannya ke atas atap rumah yang telah tersiram bensin. Pule dan Fatur berusaha keras untuk menghalangi Ibu Daylami sebelum korek api itu mencapai atap. Namun usaha mereka sia-sia, korek api sudah mengenai atap yang kering dan tersiram bensin. Api langsung membesar dengan cepat, merambat dan menjalar, mengubah rumah kosong itu menjadi si jago merah yang menyala-nyala. Ashraf dan Sa'dia yang berada di dalam rumah melihat api dengan cepat membesar dan menyadari bahwa mereka terjebak dalam bahaya yang mematikan. Mereka hampir pasrah pada takdir, tetapi tiba-tiba pertolongan datang. Ashraf melihat lantai papan yang terlepas di salah satu sudut rumah. Tanpa ragu mereka berdua langsung berlari menuju kolong rumah melalui celah yang terbuka itu. Api terus membesar di belakang mereka, menyemburkan asap hitam yang membumbung tinggi di udara. Mereka melarikan diri dengan cepat, bersyukur pada pertolongan Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kematian. Kedua teman kalian sudah aku jadikan tumbal. Kalian juga harus mati. Ia menghadapi Pulai dan Fatur yang mencoba melawan, namun kayu yang dipegang oleh Pulai untuk memukul Ibu Daylami tiba-tiba patah berkeping-keping begitu menyentuh tubuhnya, menunjukkan bahwa kekuatannya menguasai Ibu Daylami jauh melampaui kemampuan manusia biasa. Seolah-olah Ibu Daylami telah dirasuki oleh iblis jahat. Pulai dan Fatur melihat tanda di tangan kiri Ibu Daylami. Mereka teringat akan kata-kata yang pernah diucapkan oleh Bomo di hutan waktu itu. Tanpa pikir panjang, Pulai dengan penuh keberanian langsung mendorong tubuh Ibu Daylami dengan kuat, sehingga ia terjatuh ke dalam kobaran api yang membesar. Namun nasib buruk menimpa mereka. Pegangan tangan Ibu Daylami begitu kuat sehingga berhasil menarik tubuh Pulai bersamanya, sehingga keduanya akhirnya terjebak di dalam si jago merah yang berkobar semakin besar.
Fatur berteriak histeris sambil tersungkur lemas di atas tanah gambut. Api semakin membesar, menyebabkan asap hitam yang pekat membumbung tinggi di udara. Dari arah berlawanan keluar Ashraf dan Sa'diyah dengan langkah tergopoh-gopoh menghampiri Fatur yang masih dalam keadaan syok. Mereka melihat dengan ngeri bagaimana api membara memakan habis rumah dan juga nyawa Ibu Dailami dan Pulai. Ashraf memeluk Fatur untuk menenangkan keadaan, sedangkan saat dia melihat Ibu Dailami dengan luka bakar merayap keluar dari kobaran api. Di saat tubuhnya hampir keluar, mendadak saja potongan kayu beroti menjatuhi persis menancap di dadanya. Darah muncrat kemana-mana hingga percikannya mengenai wajah Fatur. Semua telah lenyap terbakar dalam kobaran api. Ashraf, Fatur, dan Sa'diyah meninggalkan lokasi tersebut dengan perasaan sedih yang mendalam. Meninggalkan Pulai untuk selamanya di tempat yang menjadi saksi keberaniannya. Saat mereka kembali ke Talang Mama, ada satu keinginan yang tertinggal, untuk menjadikan kampung mereka kembali seperti sedia kala. Dalam perjalanan pulang, mereka merenungkan kehilangan yang mereka alami dan mengingat semua peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi. Dailami tidak pernah menyangka bahwa ibunya yang selama ini dia kagumi dan percayai ternyata telah bersekutu dengan Iskandar dan bahkan dengan iblis sendiri. Kekecewaan dan kejutan mendalam melanda hatinya ketika fakta tersebut terungkap. Ia merasa terhianati dan terpukul oleh kenyataan bahwa orang yang dia sayangi dan hormati sepanjang hidupnya ternyata terlibat dalam kejahatan besar yang mengancam kehidupan banyak orang. Perasaan Dailami campur aduk antara kebingungan, kesedihan, dan amarah. Dia harus berhadapan dengan kenyataan yang sulit untuk diterima, bahwa orang yang selama ini dianggapnya sebagai contoh dan teladan kini menjadi bagian dari kegelapan yang mengancam kehidupan mereka semua. Baginya ini bukan hanya perjuangan melawan kejahatan, tetapi juga pertarungan hati untuk menerima ikhlas atas kenyataan yang pahit ini. Langkah mereka tinggal sebentar lagi berhasil mengembalikan keasrian Talang Mama, karena yang tersisa hanya tinggal Iskandar Laknatullah yang masih dengan sombongnya menganggap dirinya Tuhan. Padahal tidak ubahnya seperti orang gila yang kehilangan akal. At-Rifai berusaha menghalau Iskandar dengan baik, namun sikap Iskandar semakin menjadi-jadi. Iblis sudah bersarang di tubuhnya, sang hati sudah dibutakan dengan kekecewaan dan kesombongan. Di mata Iskandar sekarang hanya ada keangkuhan dan kebatilan yang nyata. Semua harus menuruti apa kehendak diri. Apa hakmu mengusir saya dari sini? Kau hanya mengacaukan rencana Tuhan. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Kekufuranmu telah menutupi kebenaran. Sesungguhnya setan mampu menggoda orang-orang yang meminta pertolongan padanya dengan menaati gangguannya. Dan akibat gangguan setan mereka syirik kepada Allah. Kau memang benar-benar ingin mati, Rifai. Tangkap dia dan tenggelamkan di dasar sungai Gangsal. Iskandar memerintah seluruh algojo yang seluruh tubuhnya ditutupi jubah hitam. Hanya bola mata mereka yang terlihat. Lepaskan saya. Innahu laisa lahu sultanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun. Setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Rabb-nya. Sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. At-Rifai membaca surat An-Nahl ayat 99 dan 100 di depan seluruh orang Talang Mama yang ada di sana.
Iskandar benar-benar sudah terlewat batas, padahal kekuasaan iblis hanyalah atas orang yang menjadikannya pemimpin dengan taat kepadanya dan mengerjakan keburukan dan kebatilan yang telah dibuat menjadi indah dalam pandangan mereka, dan atas orang-orang yang menyekutukannya dengan Rabb mereka. Mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh setan sehingga menyesalkan mereka hingga binasa. Iskandar menaatinya dan ikut ke dalam golongannya jika setan sebagai pemimpinnya. Maka dia akan menggiring mereka ke dalam neraka. Wal'iyadzbillah. Langit semakin pekat, angin kencang disertai halilintar terus menyambar-nyambar. Iskandar berteriak murka. Semua benda yang berada di dekatnya terpental, termasuk tubuh atau Rifai terangkat ke udara. Lehernya seperti ada yang mencekik dengan keras atau kesusahan untuk bernapas, namun bibirnya terus membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ucap Iskandar dalam keadaan dikendalikan oleh iblis. Suaranya parau. Dari mata, hidung, mulut, dan telinga keluar darah berwarna hitam pekat dan bau busuk. Kau adalah hina karena telah diusir dari surga oleh Allah, dan tempatmu beserta pengikutmu berada di neraka. Iskandar berteriak kencang membelah mendung. Atau Rifai terjatuh ke atas tanah. Dia masih merasakan ada yang mencekik lehernya. Dengan sekuat tenaga dia berusaha berdiri. Kedua kakinya belum sempurna menyangga tubuh, tiba-tiba saja seperti ada yang menarik, hingga Atau Rifai terseret beberapa meter. Iskandar berjalan mendekat ke arah Atau Rifai yang tergeletak lemas di tanah. Angin kencang menerbangkan daun-daun kering. Semakin dekat Iskandar berjalan, Atau Rifai berusaha berdiri sekuat tenaga, namun dari arah belakang sebatang pohon cukup besar menghantam tubuhnya hingga kembali terpental. Dia muntah darah. Iskandar mendekat ke arah Atau Rifai. Dia hendak mencekik lehernya. Saraf datang dari belakang menendang tubuh Iskandar. Namun Iskandar begitu kuat, yang ada dalam jasadnya adalah iblis. Dia hanya bergeser beberapa langkah. Dan saat dia menolong Atau Rifai untuk berdiri, mereka sedikit menjauh dari Iskandar. Pukulan tangan Ashraf berkali-kali mengenai tubuh Iskandar, namun dia begitu kuat, sedikit pun tidak merasakan sakit. Bahkan tubuh Ashraf terangkat dari tanah 4 meter melayang di udara. Tubuhnya bergerak-gerak memberontak agar terlepas. Iskandar berteriak, "Mati!" Tubuh Ashraf terpental di atas atap rumah. Iskandar tidak menapak tanah, bergerak mendekat ke arah Atau Rifai. Semua yang disentuh oleh Iskandar terbakar. Pohon kayu yang dia sentuh langsung mati. Daunnya berguguran, auranya begitu panas. "Ikutlah bersamaku, kita sama-sama tersesat. Kita sama-sama celaka. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iskandar menyeret tubuh Atau Rifai hingga berhenti persis di bawah kakinya. Kau lihat mereka akan menyakiti tubuhnya sendiri sampai kau mengakui aku Tuhanmu. Semua penduduk Talang Mama yang terkena sihir Iskandar memukul-mukuli dirinya sendiri. Ada yang mencakar muka, ada yang mencongkel mata, ada yang menggigit jari hingga hampir putus, ada yang membentur-benturkan kepala ke tanah, ada yang menampar wajahnya sendiri. Mereka semua dikendalikan oleh sihir yang dibuat oleh Iskandar. Dalami teringat galian di dapur rumahnya. Dia bergegas memeriksa. Dalami terus menggali tanah dengan napas yang tersengal-sengal. Setiap gurat ototnya bergetar dalam upaya terakhirnya. Sedalam 1 meter matanya menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah buhul benang halus yang tersembunyi di dalam tanah.
Buhul itu terikat erat dengan ikatan rambut kecil milik penduduk Talang Mama. Ukurannya begitu kecil namun begitu kuat dalam mengikat. Tanpa ragu, Dailami bergerak cepat. Dia melarikan diri untuk mengambil kayu bakar dari kolong rumah, menyiraminya dengan bensin. Namun sebelum melanjutkan, dia dan Ashraf memutuskan setiap ikatan rambut sambil membacakan doa-doa ruqyah dari Al-Quran. Dengan izin Allah, Dailami dibantu Ashraf berhasil membuka ikatan-ikatan rambut tersebut. Dia melihatnya terurai, lalu segera membakarnya dengan hati-hati, sambil terus membaca surah-surah Al-Quran. Saat ikatan-ikatan rambut terbakar, dukun yang menciptakan sihir ini ikut terbakar, mengalami akhir yang tragis dalam keadaannya menyedihkan. Langit mendung menyaksikan perjuangan Dailami dan Ashraf yang penuh keberanian, menjatuhkan tirai atas kegelapan yang diusung oleh sihir jahat. Talang Mama akhirnya dapat menghirup udara kebebasan kembali dari belenggu sihir yang telah lama menghantuinya. Semua penduduk Talang Mama yang terkena sihir Iskandar memukul-mukul dirinya sendiri. Ada yang mencakar muka, ada yang mencakal mata, ada yang menggigit jari hingga hampir putus. Ada yang membentur-benturkan kepala ke tanah, ada yang menampar wajahnya sendiri. Mereka semua dikendalikan oleh sihir yang dibuat oleh Iskandar. Namun buhul sihir itu sudah berhasil dimusnahkan oleh Dailami dan Ashraf. Semua penduduk Talang Mama yang terkena sihir sudah terlepas. Mereka terduduk lemas sambil melihat bekas luka di tubuh mereka yang disakiti sendiri. Ada yang jatuh pingsan. Suami Ime dan Sadia membantu mereka semua dengan memberikan air minum. Terlihat Dandi hanya berdiri memperhatikan. Apa yang telah terjadi? Bersujudlah kalian padaku. Iblis di dalam tubuhnya murka. Dia memporak-porandakan semua apa yang ada di sekitarnya. Angin ribut hadir bersama teriakannya yang mengerikan. Kilat menyambar dan mendung pekat membuat suasana menjadi begitu menyeramkan. Wajah Iskandar berubah menjadi rusak. Jari jemarinya mengeluarkan kuku yang hitam, panjang dan tajam, siap untuk menyerang. Dailami dan Ashraf sudah kembali membantu Atok Rifai melawan Iskandar. Mereka bertiga membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas izinnya tubuh Iskandar tersengat kilatan petir yang sedari tadi menyambar-nyambar dan hangus terbakar hingga tidak ada yang tersisa sedikit pun dari bagian tubuhnya. Orang yang dulu taat kepada Allah namun di akhir hayatnya harus mati dalam keadaan sulh khotimah. Kematian yang sangat buruk bagi seorang muslim. Semua sudah normal. Alam indah Talang Mama kembali membuat penduduknya damai. Mereka semua terlihat bahagia bertemu keluarganya masing-masing, termasuk Ran yang akhirnya bersatu dengan ibu kandung yang selama ini menjadi budak Iskandar laknatullah. Mereka berpelukan erat. Air mata bahagia turut menetes di sela-sela pipi. Sebagian penduduk Talang Mama menyaksikan pemakaman jasad Datuk Pati yang mati dipenggal, juga para pemberontak yang mati terikat di batang pohon. Pemakaman itu berjalan hikmat bercampur sedih yang mengharu biru. Sedangkan jasad Pule dan Ibu Dailami sudah menjadi debu. Semua mendoakan yang terbaik untuk mereka yang telah mati dalam keadaan mempertahankan akidahnya. Atok Rifai berdiri memberi ceramah singkat. Saudaraku, sesungguhnya setiap detik dari hidup kita, setiap hembusan nafas, setiap pikiran yang tersirat, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan tidak akan pernah lepas dari upaya setan untuk menggoda, menyesatkan, juga menyelewengkan dari tujuan yang benar dan menggiring kepada dosa dan maksiat. Kita semua mungkin saja tidak menyadari setan terus berupaya menghanyutkan dan menenggelamkan kita agar semakin jauh dari jalan yang benar, meninggalkan ketaatan secara perlahan juga halus tanpa terasa oleh kita. Setan mempermainkan kecenderungan manusia itu sendiri.
manusia ingin kekal, ingin diberi umur yang panjang. Manusia juga ingin memiliki kepemilikan harta yang jumlahnya tak terbatas padahal usia mereka pendek dan terbatas. Semoga kita semua selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Di sebuah sore yang hening di Talang Mama, suasana desa kembali membaik setelah kepergian Iskandar dan segala kebusukannya. Penduduk kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan damai, tanpa bayang-bayang teror sihir atau kekuasaan zolim. Haru biru melanda penduduk yang berkumpul di bantaran sungai Gangsal. Mereka mengantar Ashraf, Dandi, dan Fatur menuju sampan untuk kembali ke Jakarta. Saat dia, Dailami, dan suami Ime berdiri di tepi sungai mengucapkan perpisahan dengan hati yang berat, namun itu adalah perpisahan. Di balik kedamaian itu terdapat cerita yang belum terungkapkan sepenuhnya. Namun perjalanan mereka terhenti oleh sebuah sampan mengambang tanpa awak di tengah sungai. Darah terlihat berserakan di dalamnya, membangkitkan rasa ngeri di hati Ashraf dan Fatur. Dengan hati-hati mereka mendekati sampan itu, dan ketika mereka memeriksanya, kengerian menyelimuti wajah mereka. Itu adalah jasad Atok Rifai. Atok Rifai kini tergeletak dalam keadaan yang mengerikan. Kepalanya terpisah dari tubuhnya, meninggalkan pertanyaan yang menggantung di udara. Siapa yang melakukan ini dan mengapa? Dandi berdiri di atas perahu motor yang mengambang di aliran sungai Gangsal. Rambutnya tergelai oleh angin hutan yang sejuk. Tatapannya tajam dan dingin, seperti mata seorang predator yang menatap mangsanya. Senyum miringnya tidak terbantahkan, mengisyaratkan kepuasan dan kebanggaan atas apa yang telah dilakukannya. Ashraf dan Fatur yang sedang sibuk memeriksa jasad atau Rifai yang terpotong-potong di sampan tidak menyadari kalau Dandi mengawasi mereka dengan seksama. Bagi mereka, Dandi adalah teman lama, seseorang yang mereka anggap bisa dipercaya, namun kenyataannya sekarang menghantam mereka seperti petir di tengah malam. Tidak seharusnya kalian ikut campur, ucap Dandi dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Ekspresinya datar, tanpa ada penyesalan atau kecemasan. Matanya menatap tajam ke arah kedua temannya yang terguncang oleh kejadian mengerikan di perahu tersebut. Dandi menatap Fatur dengan senyum miring yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam sekejap, suasana yang tadinya penuh kehangatan di perahu motor berubah menjadi tegang. Dengan gerakan cepat, Dandi meraih sebilah pisau yang terselip di saku celananya. Pisau itu terhentak dingin di udara sebelum dengan kasar ditekan di leher Fatur yang tidak berdaya. Apa yang kau lakukan, Dandi? Dandi hanya tersenyum lebih lebar, tatapan matanya memancarkan kepuasan atas kekacauan yang baru saja dia ciptakan. Apa yang kukatakan padamu sebelumnya, Ashraf? Aku melakukan ini karena dendam. Dendam yang sudah lama terpendam. Fatur tergolek di atas perahu, tangannya berusaha menekan luka di leher yang mulai mengucurkan darah. Pandangannya penuh dengan keheranan dan keputusasaan. Sulit dipercaya bahwa orang yang mereka anggap teman selama ini adalah penjahat di balik semua peristiwa yang terjadi. Ashraf melihat ke belakang, mencoba mengejar waktu untuk menyelamatkan Fatur. Tetapi dengan cepat kekuatan aneh menarik Ashraf hingga tenggelam ke dasar sungai Gangsal. Dandi yang selama ini dikenal sebagai sosok yang membantu mengusir Iskandar dan memulihkan ketenangan di desa. Ia menyimpan rahasia besar. Semua bermula dari surat dan foto yang ditemukan oleh Fatur dan Ashraf di sebuah kosan di Jakarta. Suara dan foto itu menjadi kunci yang membuka petunjuk-petunjuk mengenai masa lalu kelam Dandi. Dandi sebenarnya adalah anak dari keluarga yang pernah tinggal di Talang Mama. Ayah dan ibunya dulu diusir dari desa tersebut karena melanggar norma-norma adat. Mereka hidup dalam pengasingan dan kesengsaraan, yang akhirnya berujung pada kematian tragis keduanya. Dandi sejak kecil telah memendam dendam yang mendalam terhadap suku Talang Mama yang dianggapnya sebagai penyebab semua penderitaan keluarganya.
Dengan tekad yang kuat dan dia mengatur rencana balas dendam yang rumit, dia menyusup kembali ke Talang Mama dan menyamar sebagai sosok yang membawa kebaikan dan menyelesaikan masalah. Posisinya di antara penduduk membuatnya memiliki akses yang luas untuk melaksanakan rencananya tanpa dicurigai. Dan dia menemukan cara untuk memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh Iskandar untuk menyembunyikan motif sebenarnya. Di satu tempat, suara angin yang berbisik-bisik seperti berbisik tentang kehancuran yang akan datang. Tidak ada yang mengetahui bahwa ketenangan yang mereka nikmati mungkin hanya sebatas ilusi, dan bahaya baru sedang mengintai di balik bayangan-bayangan malam. Sekian. Dan terima kasih buat Alan Punjabi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.